warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan menampilkan video proses pembuatan biskuit talas, dimulai dari simplisianya hingga menjadi biskuit. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Dimulai dari Saya Nanda Permata Agustin. saya Maila Bilkis, Saya Dewi Rahmawati. saya Nawal Yasan Sabila, Saya Naila Bahia. saya Siti Maimunah. 3. Selamat menyaksikan. Tahap pertama, pembuatan tepung dari simplisia talas beneng. Yang pertama, yaitu pengupasan talas beneng. Kupas talas beneng sampai menyisakan bagian kuningnya saja, karena bagian tersebutlah yang akan kita gunakan untuk membuat tepung. Kemudian ada sortasi basah talas beneng atau pencucian, bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada talas beneng. Kemudian ada perajangan talas beneng. Perajangan atau pengirisan secara tipis-tipis bertujuan untuk memudahkan pada saat proses pengeringan. Selanjutnya yaitu tahap perendaman dengan menggunakan air garam. Perendaman ini bertujuan untuk menghilangkan getah yang terdapat pada talas beneng. Perendaman dilakukan dalam waktu 1 hari semalam dengan menggunakan wadah tertutup. Jangan lupa ya, perendamannya harus secara merata agar getah menghilang secara merata. Setelah direndam sehari semalam, talas beneng disusun rata secara rapi di atas nampan yang telah dilapisi kain. Proses ini bertujuan untuk memudahkan proses pengeringan di bawah sinar matahari. Nah, penyusunannya jangan ditumpuk ya. Hal ini diterapkan untuk menghindari ketidakmerataan pengeringan. Tahap selanjutnya yaitu penjemuran talas. Penjemuran talas dilakukan di bawah sinar matahari dari fajar sampai jam 10, lalu dilanjutkan dari jam 2 sampai sore. Tahap selanjutnya yaitu pembelenderan talas. Pembelenderan talas dilakukan untuk membuat simplisia talas menjadi tepung, kemudian disaring sampai halus. Tahap kedua, pembuatan bubuk bawang dari simplisia bawang merah. Selanjutnya, pengupasan bawang merah. Pengupasan dilakukan bertujuan untuk memisahkan kulit dari daging bawangnya. Lalu, sortasi basah atau pencucian bawang merah untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada bawang. Kemudian, lanjut ke perajangan bawang merah. Kemudian, tahap penjemuran bawang merah di bawah terik sinar matahari. Selanjutnya, penghalusan bawang merah. Penghalusan simplisia bawang merah ini dilakukan sampai simplisia menjadi bentuk bubuk dan halus. Tahap 3, pembuatan bubuk kayu manis. Kayu manis di blender menggunakan blender sampai hasilnya menjadi bubuk dan disaring sampai halus. Lalu berikut adalah bahan pembuatan biskuit talas. Ada tepung talas 100 gram, telur 1 butir, susu kambing 80 ml, lalu ada margarin 25 gram, maizena setengah sendok, bawang merah 1,5 gram, cukur rasa secukupnya, manis 1,5 gram, baking powder 1,5 gram. Proses pembuatan biskuit talas beneng. Pertama, masukkan margarin ke dalam wadah. Selanjutnya, tambahkan sukrosa secukupnya untuk menambahkan rasa manis pada biskuit. Lalu, mixer dengan kecepatan penuh sampai halus dan merata. Setelah itu, masukkan 1 butir telur ke dalam campuran margarin dan sukrosa. Aduk dengan kecepatan penuh hingga merata ya. Setelah adonannya merata dan tercampur, tambahkan bubuk bawang merah sebanyak 1,5 gram ke dalam adonan tersebut, lalu aduk sampai merata lagi. Setelah tercampur merata,
Lalu tambahkan bubuk kayu manis sebanyak 1,5 gram ke dalam adonan yang tadi. Mixer sampai halus merata. Dan juga mixer sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan. Setelah tercampur merata, tambahkan baking powder sebanyak 1,5 gram ke dalam adonan tadi. Selanjutnya, masukkan susu domba ke dalam adonan tersebut sebanyak 80 ml. Mixer terus sampai adonannya tercampur merata ya. Kemudian, masukkan tepung talas sebanyak 100 gram ke dalam adonan tersebut secara perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit ya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penggumpalan di dalam adonan tersebut. Setelah merata, adonan dimasukkan ke dalam plastik pencetak untuk nantinya akan dilakukan pencetakan biskuit. Selanjutnya, pencetakan adonan biskuit. Pencetakan dilakukan dengan cara manual menggunakan loyang dan sendok. Kemudian, adonan dipipihkan menggunakan sendok sampai benar-benar tipis. Selanjutnya, pengovenan adonan biskuit. Pengovenan ini dilakukan di dalam oven bersuhu 100 derajat selama 10 menit. Lalu, produk setelah dikemas. Ini merupakan tampilan hasil akhir biskuit setelah dikemas menggunakan klip berbahan dasar kertas yang ramah lingkungan. Biskuit dalam kelompok 1 dinamai dengan Queen Takis atau cookies talas. Tahap 6. Uji laboratorium. Pembuatan ekstrak biskuit talas. Yang pertama, haluskan biskuit talas, lalu tumbuk hingga menjadi bubuk atau serbuk. Kemudian, timbang bubuk biskuit sebanyak 10 gram. Lalu, campurkan dengan Aquades sebanyak 30 ml. Masukkan bubuk yang tadi ditumpuk, lalu ditambahkan Aquades sebanyak 30 ml. Kemudian, halus sampai ekstrak tersebut tercampur. Setelah itu, lakukan penyaringan untuk mendapatkan ekstrak dari biskuit tersebut. Selanjutnya, uji asam basa. Tahap yang pertama yaitu teteskan ekstrak biskuit ke dalam lempeng tetes. Kemudian, masukkan kertas indikator asam basa kepada masing-masing tetesan ekstrak biskuit talas beneng. Tunggu selama beberapa menit sampai warna kertasnya berubah. Nah, hasil pengujiannya menunjukkan bahwa sediaan tersebut bersifat asam. Lanjut ke uji pH. Yang pertama yaitu celupkan kertas indikator universal ke dalam ekstrak, lalu dikeringkan atau diangin-angin sampai warnanya keluar. Nah, hasilnya pH tersebut menunjukkan ke angka 6. Lanjut ke uji flavonoid. Pertama-tama, masukkan ether ke dalam bunsen lampu. Kemudian tutup bunsen lampu tersebut. Lalu, bakar sumbu bunsen tersebut menggunakan api. Kemudian masukkan pita magnesium 0,2 gram ke dalam tabung reaksi beserta tetesan HCl sebanyak 6 tetes.
Kemudian, panaskan tabung reaksi di atas lampu bunsen tersebut sampai warna ekstraknya berubah menjadi pekat, kemerah-merahan atau kekuning-kuningan. Hati-hati ya dalam membakarnya. Nah, ini adalah hasil pemanasan ekstrak yang telah dipanaskan tadi. Terlihat perbedaannya bahwa ekstrak yang dipanaskan warnanya lebih pekat. Kemudian lanjut ke uji saponin. Tahap pertama, masukkan ekstrak 5 ml ke dalam tabung reaksi. Kemudian dikocok selama 1 menit dengan kecepatan konstan. Kocok terus hingga sediaannya berbusa. Nah, ini merupakan hasil setelah dikocok. Lalu, tambahkan 6 tetes HCI ke dalam tabung reaksi yang tadi telah dikocok. Kemudian, ini merupakan hasil akhir uji saponin. Terlihat bahwa hasil akhirnya menunjukkan terdapat saponin di dalam sediaan tersebut, dibuktikan dengan adanya busa yang ada di dalam ekstrak tersebut. Lalu, uji mikroskopis. Uji mikroskopis ini bertujuan untuk melihat bentuk mikroskopis dari ekstrak biskuit talas tersebut. Kemudian ada uji klinis pengkonsumsian biskuit talas kepada pasien pengidap diabetes atau gula darah tinggi. Nah, pengkonsumsian ini dilakukan selama 2 minggu dengan dosis 1 hari 7 keping biskuit. Lalu, testi dari pasien yang telah mengkonsumsi selama 2 minggu. Konsumsi biskuit penurun gula darah. Setelah dicek gula darah Mama turun lumayan signifikan. Rasanya gimana? Rasanya lumayan gurih, ada manis-manisnya dikit. Cocok untuk yang diabetes. Oke, terima Terima kasih. Kemudian, ini ada hasil uji penurunan gula darah selama 4 kali pengujian dalam kurun waktu 2 minggu selama mengkonsumsi biskuit tersebut. Kemudian dapat dilihat di grafik, terjadi penurunan gula darah yang lumayan signifikan dari tanggal 13 September sampai 26 September. Kemudian, hasil uji fitokimia, uji flavonoid. Hasil uji flavonoid menunjukkan bahwa sediaan mengandung flavonoid dibuktikan dengan perubahan warna yang menjadi lebih pekat. Kemudian, untuk uji saponin, hasil uji menunjukkan bahwa sediaan mengandung saponin dibuktikan dengan adanya busa setinggi 1 cm setelah diteteskan dengan HCl. Kemudian, ada hasil uji laboratorium. Yang pertama, uji asam basa. Hasil uji asam basa menunjukkan bahwa sediaan bersifat asam, dibuktikan dengan adanya lakmus merah yang tetap menjadi merah dan lakmus biru yang berubah menjadi warna merah. Kemudian ada uji mikroskopis. Hasil uji mikroskopis terlihat bahwa zat aktif talas dapat dilihat di skala perbesaran 10 kali lipat. Selanjutnya ada uji pH. Hasil uji pH menunjukkan bahwa sediaan mempunyai pH 6 yang artinya bersifat asam. Nah, itu tadi merupakan resume dari hasil uji yang telah kita jalankan terhadap biskuit talas. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa Like, comment, and subscribe. Bye-bye.